Pioli bicara soal peran Kessie di laga lawan Inter dan masa depannya di Milan. Stefano Pioli menjelaskan dirinya memasang Frank Kessie sebagai gelandang serang demi membatasi pergerakan Marcelo Brozovic dan mengisyaratkan dirinya tak tahu menahu soal masa depan Kessie di AC Milan. Penampilan Frank Kessie sendiri tak maksimal di laga tersebut. Ia tak bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi AC Milan. Usai laga, Stefano Pioli membeberkan apa alasannya memasang Kessie di posisi tersebut. Ia juga menjelaskan apa alasan gelandang 24 tahun tersebut tak bermain maksimal di laga Derby della Madonnina itu. Ia bisa bermain di banyak peran. Pada hari Sabtu, saya menempatkan dirinya di garis depan untuk membatasi Brozovic, terang Pioli via Milan News. Di fase bertahan, ia bekerja dengan baik. Sementara di fase menyerang, kami tidak memiliki manuver yang mulus, terangnya. Sekarang ini, masa depan Frank Kessie di AC Milan menjadi tanda tanya besar. Pasalnya kontraknya di San Siro bakal berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Milan sudah coba memperpanjang kontrak Kessie, namun usaha mereka gagal karena masalah gaji. Kessie pun kini dikejar banyak klub. Saat ditanya soal masa depan Kessie, Stefano Pioli mengisyaratkan dirinya tak tahu persis apa yang akan terjadi pada gelandangnya tersebut. Kessie adalah seorang profesional. Kita akan melihat apa yang terjadi pada level kontrak, ucapnya singkat. Sisa-sisa derby Milan yang panas, Lautaro Martinez meludahi Theo Hernandez. Derby della Madonnina yang mempertemukan AC Milan versus Inter Milan seperti biasanya berlangsung sangat sengit dan panas. Perselisihan antar pemain jadi salah satu sajiannya, selain dari gol-gol yang membuat fans kedua tim jadi bergairah. Duel ini berlangsung sangat sengit. Para pemain tidak takut untuk berkorban. Sebanyak 34 pelanggaran terjadi sepanjang laga, 6 kartu kuning dikeluarkan dan kartu merah diberikan ke Theo Hernandez pada masa injury time. Hernandez keluar setelah melanggar keras Denzel Dumfries. Segala cara ia lakukan untuk menghentikan laju pemain asal Belanda tersebut, mulai dari menarik seragam hingga sliding tackle yang membuatnya menerima kartu merah. Tindakan Hernandez memicu amarah di bangku cadangan Inter Milan. Lautaro Martinez yang tampil sampai menit ke-70 tak kuasa membendung emosinya saat Hernandez berjalan menuju ke lorong ruang ganti. Martinez bergegas menuju ke atas Hernandez yang sedang menuruni tangga dan tampak meludahinya. Kejadian itu juga disertai oleh makian yang membuat Hernandez berang dan kembali ke lapangan untuk bersitegang dengan Martinez. Kejadian tersebut terekam oleh kamera dan diunggah di media sosial. Dan itu bukan satu-satunya sajian panas dari laga Inter Milan versus AC Milan. Pemain Rossoneri Sandro Tonali juga jadi perhatian karena menjelma jadi seorang Gennaro Gattuso. Momen ini juga melibatkan Hernandez yang terlihat kesakitan di atas lapangan. Dumfries menghampirinya dan meminta Theo Hernandez untuk segera bangkit dan tidak mengulur-ulur waktu agar Inter bisa mengejar ketertinggalan. Namun Hernandez tidak mengikuti permintaan Dumfries dan tetap duduk sembari meringis kesakitan. Tonali menghampiri keduanya dan mencoba melindungi rekan setimnya tersebut dari paksaan Dumfries. Tonali dengan nomor punggung nomor 8 yang pernah dipakai Gattuso terlihat membentak Dumfries. Ia mengusirnya sembari memberikan dorongan. Alhasil mantan pemain PSV tersebut mundur dan mencoba menghindari Tonali yang masih berat. Jelang bentrokan kontra Lazio, AC Milan dapat kabar membahagiakan. AC Milan ketiban kabar membahagiakan jelang bentrokan di babak 8 besar Coppa Italia 2021-22. Kabar tersebut yakni kembalinya pilar Rossoneri. Dua penggawa Rossoneri dilaporkan siap tempur saat tim merah hitam menjamu Lazio di San Siro Rabu 9 Februari nanti. Nama pertama yang bakal kembali ke skuad asuhan Stefano Pioli adalah Fikayo Tomori.
Tuttosport via Milan News melaporkan jika Karang Tangguh berpaspor Inggris tersebut sudah sembuh dari masalah lutut yang ia derita kala AC Milan bentrok dengan Genoa di ajang yang sama. Esok hari, Tomori dijadwalkan akan segera berlatih normal dan bergabung dengan kompatriotnya yang lain. Setelah Tomori, siapa yang ikut menyusul? Dia adalah Ante Rebic. Setali 3 uang dengan Tomori, Rebic juga dijadwalkan bakal segera comeback dan turun gelanggang kala AC Milan bentrok dengan Lazio tengah pekan ini. Kabar tersebut tentu jadi angin segar bagi AC Milan yang berambisi besar untuk menyambut kompetisi kelas 2 di Italia tersebut. Akan tetapi, meski dipastikan bakal diperkuat Tomori dan Rebic, namun Rossoneri belum bisa diperkuat pilarnya yang lain. Sosok tersebut yakni Zlatan Ibrahimovic. Saat ini, bomber gaek asal Swedia tersebut masih berkutat dengan tendon Achillesnya. Cedera tersebut ia dapat saat Rossoneri menjamu Juventus di San Siro akhir Januari lalu. Dalam laga tersebut, Ibra terpaksa ditarik keluar di awal-awal babak pertama lantaran mengalami cedera tendon Achilles. Menurut rumor yang berkembang, akibat masalah tersebut, AC Milan bahkan mulai pikir-pikir untuk memperpanjang kontrak Ibra. Gosipnya, dalam beberapa bulan ke depan atau selambat-lambatnya jelang musim 2021-22 rampung, manajemen AC Milan di bawah komando Paolo Maldini dan Ricky Massara bakal menjadwalkan pertemuan dengan Ibra. Dalam pertemuan tersebut, AC Milan dan Ibra bakal mencari jalan tengah untuk mencari solusi terbaik. Hasil dari playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 yang dijalani Swedia pertengahan tahun ini disebut-sebut bakal menentukan nasib Ibra di AC Milan. Apakah bakal diperpanjang atau pisah jalan dengan Rossoneri? Bikin lupa pada Donnarumma, legenda AC Milan puji kualitas Superman baru San Siro. Olivier Giroud memang pantas dianggap sebagai bintang kemenangan AC Milan pada derby kontra Inter Milan tempo hari dengan 2 golnya. Namun kompatriotnya asal Prancis Mike Maignan juga berhak diberi kredit. Tanpa kesigapannya di bawah mister gawang, mustahil Rossoneri bisa mendulang 3 angka. Maignan tampil brilian sepanjang 90 menit di San Siro pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Kendati tanpa clean sheet karena gagal mencegah terjadinya gol Ivan Perisic, akan tetapi kiper berusia 26 tahun itu tetap punya rapor bagus. Dicatat oleh WhoScored, Maignan membuat 4 penyelamatan. Sebagai pembanding, Samir Handanovic di kubu Inter Milan hanya punya 1. Akan tetapi, kualitasnya tidak hanya soal menepis dan terbang bak Superman saja. Maignan juga berani keluar dari sarangnya dan bahkan sempat melakukan tackle bersih pada Hakan Calhanoglu di luar kotak penalti. 2 sapuan juga masuk dalam statistiknya. Performa apik Maignan yang kemudian berujung dengan kemenangan 1-2 AC kemudian menarik perhatian Arrigo Sacchi yang mana adalah ex-pelatih melegenda dari si Merah Hitam. Di mata pria Italia tersebut, Maignan sama berjasanya dengan Giroud. Inter Milan bermain seperti tipikal tim Italia, unggul lebih dulu namun tampil mengendur setelah itu. Itu kesalahan mereka yang tidak bisa aku pahami, ungkap Sacchi pada La Gazzetta dello Sport. Menurutku Mike Maignan adalah pemain terbaik di pertandingan ini. Dia dan Giroud sama-sama sosok yang jadi penentu. Tambah sosok yang berjasa memenangkan 2 Liga Champions dan 1 Liga Italia untuk AC Milan di akhir dekade 80-an tersebut. Opini Sacchi rupanya senada dengan media-media Italia. Surat kabar seperti La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, dan Corriere dello Sport kompak memberi Maignan nilai 7. Bahkan Tuttosport lebih tinggi lagi dengan angka 8.